Cakap-cakap siantar. Bilang-bilangmu biar ku bilang bilangku. Halo semua, selamat datang di Cetar. Cakap-cakap siantar, bilang-bilangmu biar ku bilang bilangku. Ya, kembali bersama saya Alcobi. Saya Abdan Adila. Ya, untuk teman-teman yang belum subscribe channelnya KPBI Pematang Siantar ya, jangan lupa untuk subscribe sekarang. Benar. Karena akan selalu dapatkan informasi yang update di Cetar ya. Benar banget. Nah, sekarang ada yang beda nih kayaknya. Ada yang Bang beda. Cobi. Oh iya. Apa Emang coba? ya? Oh, iya. Apa coba? Yang beda. Biasanya nggak ada konsumsi ya. Nah. Tiba-tiba ada konsumsi di depan mata. Aku udah pengen makan aja tadi. Iya. Aduh, ini baunya udah. Karena edisi kali ini nih apa ya? Kita memanggil salah satu wubi Bubi kita. yang berhasil ya, tentunya luar biasa. Kita kenalan langsung, Bang. Oke, halo ke Kak Eka dan ada Mas Pras. Iya. Ke Nih Mas Kak Eka Pras dulu. ini siapa ya? Mas Pras. Mungkin kenalan dulu deh. Kenalan dulu. Oke, terima kasih. Selamat siang. Ini kayak mau sambutan aja ya. Iya. Thank you Bang Cobi sama Mas Abdan. Sebelumnya perkenalkan, saya Pras dari unit pengembangan UMKM Bank Indonesia Pematang Siantar. Di sini jauh-jauh kita bawa dari Jalan Sumbawa, Pematang Siantar. Jalannya ya, bukan. Siapa ini silakan Kak? Iya, hai. Mm-mm. Jauh ya Mas, dari Pulau Sumbawa. 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 Dari Pulau Jawa. Pulau Jawa. Iya. Ya, jadi silakan Mas dinikmati. Oh iya, udah boleh ya, nanti aja deh. Nanti kalau makan sambil ngomong malah muncrat-muncrat ya. Ini Kak Eka nggak usah ditahan-tahan Kak. Biasanya kalau di luar suka banget ngobrolnya. Soalnya dia udah diwanti-wanti di rem. Oh gitu. Gak apa-apa. Lepas-lepas dikit remnya nggak apa-apa. Gigi dua. Iya, perkenalkan, nama saya Eka. Saya pemilik dari Gerai Kampung Kita. Iya. Saya lulusan dari WUBI Batch 1 tahun kemarin. Tahun kemarin ya, Mas? Tahun 2021. Iya kan? Iya, tahun lalu ya. Iya, yang alhamdulillah. Iya, alhamdulillah sampai dengan saat ini masih diingat sama Mas Pras. Itu dia. Karena kampung kita kalau nggak salah kalau rapat kita juga pakai ya. Dan gak Jadi cuma ada beberapa juga itu ya. Sering apa yang absen ya? Betul. Jadi ngomong-ngomong soal WUBI, wirausaha Bank Indonesia gitu ya. Kita tanya ahlinya karena yang udah datang ahlinya harus tanya sama ahlinya. Bener banget. Jadi WUBI itu apa sih, Mas Pras? Oke, sebelumnya kalau masalah ahli ini ahli apa ya? Ibarat kalau bilang itu saya bukan ahli juga. Waduh. Bang Cobi, Mas Abdan, apalagi Kak Eka ini saya rasa lebih ahli lah mengelola roket. wirausaha kan. Saya pun diamanahi untuk menjadi salah satu staf di unit pengembangan UMKM di Pematang Siantar. Itu sebenarnya mempunyai beberapa program, Bang Cobi sama Mas Abdan. Ini Kak Eka ini salah satu bukan hasil ya, apa ya, istilah output lah dari program kita, dan alhamdulillah berjalan dengan baik, progres perusahaan atau usahanya berjalan dengan lancar dan terus meningkatlah progresnya. Kak Eka lulusan dari WUBI, benar sekali, wirausaha unggulan Bank Indonesia, batch pertama dari Bank Indonesia Pematang Siantar. Jadi latar belakang dari program WUBI ini sendiri kan dalam rangka untuk meningkatkan daya saing UMKM. Sebenarnya ini udah lama, kalau nggak salah itu dari tahun 2008 atau 2010 itu Bank Indonesia di tingkat pusat sudah mulai menggalakkan program WUBI ini. Nah, kalau Bank Indonesia Pematang Siantar sendiri baru pertama kali kita mencoba program WUBI di tahun 2021. Nah, kita ada beberapa tahapan prosesnya, mulai dari seleksi administrasi, seleksi wawancara, ada tes khususnya, ada di ISG namanya. Terus juga ada tes grafologi. Wow, kayak masuk BI aja, Bang. Kok emang iya? Memang itu ada apa? Money apa sih? Iya, Money DNA. Money DNA. Di ISG tes. Oh iya, itu dia. Jadi ini kita nggak tahu juga nih, Kak Eka kalau ikut tes masuk BI kayaknya udah bisa lolos juga kan. Karena tesnya pun nggak kalah susah. Bisa, Mas. Bisa. Kayaknya umur tapi nggak bisa kan.
Gitu. Salah satunya program WUBI. Selain program WUBI masih ada beberapa program seperti pengembangan klaster UMKM, fasilitasi sertifikasi halal, kemudian ada juga pengembangan ekonomi pesantren dan keuangan inklusif dan sebagainya. Pokoknya masih banyak. Intinya program WUBI ini merupakan salah satu diam semua ya kayak saya Menyimak dong. menyimak. Oke. Harus menyimak nih. Oke, jadi program WUBI ini kan kita baru mulai tahun 2021. Alhamdulillah ratusan pendaftar sudah ikut mencoba. 2021 ya. 2021, alhamdulillah banyak yang sudah mendaftar di wilayah kerja di Pematang Siantar, sisi batas Labuhan. Dari ratusan pendaftar itu kita seleksi. Jadi mungkin Kak Eka punya banyak teman-teman yang ikut daftar tapi nggak lolos ya. Belum rezekinya. Belum rezekinya. Dan tahun ini di batch 2 Lulus. daftar lagi dan alhamdulillah lulus. Jadi luar biasa sekali UMKM di wilayah kerja Pematang Siantar ini sangat semangat lah ketika mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitasnya. Di WUBI sendiri kita tidak pernah menjanjikan sama sekali benefit yang akan diberikan, maksudnya dalam bentuk material atau mungkin bantuan alat apa gitu, enggak ada. Kita hanya memberikan pendampingan usaha, kita datangkan coach profesional, dan satu lagi yang ditekankan dari WUBI. UMKM itu di WUBI bukan UMKM namanya, tapi pengusaha, wirausaha. Karena dengan mindset mereka itu sebagai wirausaha, UMKM yang notabene skalanya mikro itu tidak tertanam di pikirannya. Jadi ya lebih pede dalam mengembangkan usaha. Dia tidak takut untuk bersaing dengan pesaing-pesaing lainnya, walaupun sudah lebih besar atau lebih maju. Tapi dengan mindset mereka pengusaha, mereka apalagi WUBI, mereka bisa berkonsultasi dengan para ahlinya. Kebetulan para trainernya pun juga ex WUBI juga, sudah tersertifikasi. Dan alhamdulillah mayoritas dari lulusan program WUBI 1 yang kemarin mayoritas mengalami progres yang cukup positif. Wah, Mantap. Keren banget berarti WUBI ini. bener. Pantesan waktu ngelihat di Instagramnya Bank Indonesia itu mereka pada pakai jas. Waktu pendidikannya ya pakai jas tuh benar sekali tuh mengubah mindset luar biasa. Kayak CEO Iya. Karena memang dipaksa, kalaupun nggak ada harus ada. Gitu kan. Mau sewa, mau minjem harus ada. Karena itu harus bagaimana kami memantaskan diri kami. benar-benar Tuh. mindset juga ya. Iya, memantaskan diri. Jadi jangan sampai kadang kan mohon maaf nih banyak pengusaha, kapan aku bisa pakai jas? Itu kan hanya untuk orang kantoran gitu kan. Nah, sama para coach dibina bagaimana kita bisa memantaskan diri kita. Betul. Gitu. Sukses itu mudah kata Coach Maria. Yang susah mempercayainya. Gitu dia. Keren. Salah satu coachnya juga WUBI Medan ya kalau nggak salah ya, luar biasa. Nah, KK ini berarti WUBI batch 1 ya, Batch tahun 1. 2021. Nah, mungkin sebelum ke sana KK ini udah sejak berapa lama Kak bikin usaha atau bikin gerai kampung kita ini udah berapa lama? Awalnya sih sebenarnya gerai kampung kita ini kita kita bentuk ya, kita mulai tahun 2015 sebenarnya. Jadi pada saat itu suami di PHK dari salah satu perbankan. Kebetulan kantornya tutup, perbankannya tutup. Terus di PHK, terus kita mikir, waduh, satu pundi-pundi rezeki hilang gitu kan, nggak ada gaji. Saya memang pada saat itu masih kerja. Nah, ngobrol ke suami gimana kalau kita buka catering. Nah, waktu itu kita buka kampung kita catering dengan dasar kami nggak gitu-gitu pandai masak, nggak gitu. Saya lagi juga nggak hobi masak gitu kan. Gimana kita buka kampung kita catering yang isinya adalah menu-menu atau masakan-masakan kampung yang mungkin banyak dirindukan sama anak rantau gitu. Nah, pada saat itu alhamdulillah pelanggan kita emang anak-anak rantau yang kerja dari Jawa, kerja di Siantar gitu kan, yang memang masakan kampung lah gitu, nggak ada black pepperan, nggak ada Chinese food gitu, nggak ada, ya memang bawang ya ala-ala kampung gitu. Nah,
Tapi itu tadi ya, jiwa wirausaha kita kan belum keluar. Jadi walaupun penjualan bagus, terus pelanggan udah ada, tertarik juga sama tawaran kerja. Jadi suami ditawar lagi kerja di perbankan, ya udah nyemplung lagi ke perbankan, dia ditinggal. Si kampung kita catering ditinggal. 2018 nggak tahu kenapa sama suami iseng, yuk jualan lagi yuk, gitu kan. Ih jualan apa? Kalau buka catering kan susah nih, belanja harus habis subuh belanja gitu kan. Yuk buat salad yuk gitu. Jadi jualan lah itu salad buah yang tanpa kompor ya. Iya. Mudah sekali. Benar-benar. Dikasih itu aja Hanya ya. pergi ke toko buah, potong-potong, kasih dressingnya sesuka-suka kan. Ya udah, buat alhamdulillah, ya itu pasarnya ketemu aja gitu kan. Kok dihitung-hitung kok lumayan ya gitu. Cobalah menu yang lain gitu, dessert ala-alaan yang nyontek dari YouTube. Oh iya. Iya, buat ada lagi pasarnya, nagih lah bang. Nagih, udah buat terus. YouTube lah, YouTube mengajariku segalanya lah pada saat itu kan. Iya. Dia udah buka-buka YouTube, sampailah ke sekarang pun masih mengandalkan YouTube gitu. Jadi emang awalnya karena suami di PHK. Iseng terus dimulai aja dulu gitu Iya, ya. mulai aja dulu. Luar biasa ya. Padahal penjualan salad buah pertama kali itu yang beli temen. Cuman modal ngechat, Kak aku jual salad buah. Padahal aku belum jual apapun. Cuman mau niat jualan buah. Kak aku jual salad buah, belilah gitu kan. Yaudah kakak beli ya 25 porsi. Wow. Buka dasarnya 25 porsi. Terus nggak ngerti Mas Pras, yang Mas Pras sekarang ajarkan HPP-nya ketemu nggak Kak gitu. HPP-nya ada nggak Kak? Enggak. Belanja aja kan 25 porsi berarti 25 apel, anggur, belanja buat kirim ke pembeli. Gitu balik hitung-hitung. Coba tebak, untung apa rugi? Apa? Buntung. Untung lah. Untung loh. Untung lah. Untung, tapi 3.000. Lumayan lah buat di aqua 1 botol. Bayar parkir kan itu. Jadi pas hitung-hitung, bang, kata sama suami kan, aku jualan tadi salad buah 25 porsi, untungnya 3.000. Apa? Nggak kenal HPP Mas. Oh, gitu. 3.000 itu total apa per piece-nya? Total. Wow. Dari 25 porsi cuma dapat 3.000. Oh, iya. Gak apa-apa, itu awalan yang cukup bagus Bagus kan? daripada minus. Terus aku membela diri, mulai usaha, jangan hitung untungnya. Bener loh. Itu ruginya gue. Itu sih. Ya udah sampai dengan sekarang, ya alhamdulillah lah Mas. Nggak nyangka ada di titik ini. Nah, bisa kenal sama BI juga nggak pernah nyangka gitu. Dulu ngelihat produk-produk teman-teman masuk ke BI, dia posting sekian buat Bank Indonesia, sekian box buat Bank Indonesia. Di situ cuma ngelihat, ih dia kok bisa ya masuk ke Bank Indonesia. Gitu Sekarang kan. tiap pagi postingnya gantian. Bukan hanya Bank Indonesia. Pagi ke Pemkot, siangnya ke Ya, Suzuya. aku Iya kan gitu kan, tujuannya kan memang untuk flexing kan. Tujuannya kan mau pamer, jualan kan kalau nggak dipamerin gimana coba? By the way nih, kenapa sih namanya kampung kita? Itu tadi awal mulanya karena memang kita nyajikan menu-menu ala kampung. Oh gitu. Ya kan, terus kedua dibentuknya dari kampung Jalan Sumbawa, yang gangnya kecil, yang orang juga nggak tahu Jalan Sumbawa itu ada atau tidak gitu. Ternyata nama ini membawa berkah ya. Iya. Wah, luar Terus biasa. kayak pengen aja kan, walaupun waktu itu cuman tadi kan dimulai dari iseng-iseng, kepengen ketika suatu saat kami bisa besar, terus pelanggan nongkrong nih di tempat kita, terus telepon. Lagi di mana Mas Pras? Lagi di kampung kita. Iya, gitu kan. Kayaknya rasa memilikinya berarti semua orang memiliki kampung kita. Gitu. Punya kampung kan Mas? Keren banget sih. Punya. Namanya ya Bang Abdan Iya, ya. sangat membumi ya, sangat. Iya. Nah, Jadi gitu. ketemu sama tadi kan udah udah bilang ketemu sama B itu nggak nyangka gitu. Nggak nyangka. Nggak nyangka ya. Nggak nyangka. Terus dari Wubi kemudian bisa jadi seperti sekarang ini Iya. kan gitu. Ikut Ubi juga. Awalnya sorry ya Mas, nggak niat Mas. Oh gitu. Sorry, nggak niat.
Ini saya masih ingat salah satu calon peserta yang paling aktif. Pertamanya. Bentar dulu, saya selesaikan dulu Kak Eka. Clickbait. Mengandung 8 atau 9 bulan saya lupa. 9 bulan. Lagi mau lahiran. Sele- Assessment. Iya, seleksi wawancara salah satu calon peserta yang paling aktif, paling lama tanyanya itu Kak Eka. Wah, luar biasa. Dan alhamdulillah lolos kan. Iya, iya, iya. Benar-benar. Ceritain soal Wubi ya, pasti pendaftarannya ada proses ini. Teman-teman yang lagi ngeliatin Cetar kali ini di YouTube pasti pengen tahu ya, Bang ya. Tapi sebelum dijawab kita break sebentar. Cakap-cakap siantar. Bilang-bilangmu biar ku bilang-bilangku. Kembali lagi di Cetar. Cakap-cakap siantar, bilang-bilangmu biar ku bilang-bilangku. Masih di Cetar ya. Masih Cetar. Ini ada Kak Eka Dan Mas Pras juga. dan Mas Pras juga dari gerai kampung kita. Tadi nih udah kita tanya ini gimana sih ternyata nama kampung kita ini yang sudah membawa berkah dan Kak Eka bisa masuk ke Bank Indonesia. Bahkan kita rapat dulu, snacknya itu biasa aja karena ada kampung kita jadi luar biasa. Wah, gitu buka keren banget kan kotaknya. Nah nanti kita ceritain soal kenapa kemasannya itu juga semakin bagus ya. Tapi sebelum itu tentu ada apa ya, ada bola ya. Biasanya kalau ada roda itu berputar kadang di atas kadang di bawah. Ketika di bawah itu kan ada tantangan tuh. Mungkin pernah ngalamin. Pernah. Ngalamin punya karyawan, terus omset satu harinya cuma 10.000. Oh. Gimana Mas? Itu sebelum masuk ini juga nih. Ya, Kak? Sebelum masuk Sebelum di Wubi ya? Belum. Oh belum. Jadi pergi kantor, yang jaga ada adik yang kerja gitu kan. Pulang lihat catatan cuma 10.000. Allahu Akbar. Kenapa Gimana? bisa terjadi gitu? Itu salad buah ini kan musiman ya. Oh iya. Dan semua orang bisa buat. Semua orang bisa buat enak, bisa nge-labelin dirinya premium, nggak ada yang salah kan. Ya itu, lihat-lihat apa ya yang salah ya gitu kan. Oh iya, aku nggak posting. Gimana orang tahu aku jualan kalau aku nggak posting, Iya. kan? Terus kedua, membosankan. Nggak ada. Yang lain udah keluar salad buah dengan toppingan Oreo, toppingan coklat, matcha, segala macam. Nah, di kami cuman ada original gitu kan. Terus foto produknya juga asal jepret aja. Iya. Karena pada saat itu yakin rezeki nggak akan ketukar. Cuman kan kalau nggak dikejar juga rezeki nggak datang kan. Kan gitu kan. Benar-benar. Iya itu bukan sehari 2 hari itu, pasal pulang 20.000, 30.000. Ya mau nangis sih, cuman mau nyalakan anggotanya juga ya kan nggak salah dia juga ya. Nah dia saat itu memikir apa ATM, amati, tiru, modifikasi gitu kan. Salah satu pedagang pengusaha salad di Jakarta. Gimana cara dia mempromosikan saladnya padahal salad itu kan biasa ya. Iya. Nggak ada yang luar biasa di situ. Tapi jadi luar biasa. Ya udah aku amati aja, aku contek ininya cara dia beriklan. Ya nggak langsung sih bang, cuman kan pelan-pelan mulai Kak harganya berapa, ada varian apa gitu kan. Nah kita munculin tuh variannya, gitu-gitu. Nah ternyata memang ketika kita rame, jadi kan sebelumnya kan aku satu hari bisa keluar 70 cup salad, 80. Nah aku puas di situ. Udah aku kok, orang juga udah pada kenal, terus udah pada bilang enak gitu. Terus langsung puas sama keadaan dan tiba-tiba dikasih jatuh. Nah kita kan udah jatuh bangkitnya susah Betul. kan gitu. Dia udah di situ Tergantung belajar. jatuhnya sih gimana ya. Kalau jantungnya terlungkup kayaknya susah bangkit ya. Iya. Iya Berarti kan? ini jatuhnya masuk lumpur gitu ya. Udah jatuh ketimpa tersungkur pokoknya. Gitu. Jadi ya terus bilang ke adik yang kerja, Dek, biasa kan kalau mau kerja coba pikirkan hari ini kita rame. Itu yang aku bilang. Walaupun aku tahu dia nggak bakal mikir karena kan dia laris atau enggak juga dia tetap digaji kan. Gajian, iya. Kan mindsetnya karyawan gitu, kerja nggak kerja gue digaji. Nah kalau mindsetnya pengusaha ya kerja. Kalau biar banyak
uangnya, biar banyak cuannya harus ya banyak kerjanya kan gitu. Karena kita kan bukan sistem, belum autopilot semuanya, masih manual, one man show. Aku yang posting, aku yang buat, aku yang belanja, ya kan. Semuanya aku lagi gitu kan. Jadi kalau buat bagan apa struktur organisasi, bagan lo, struktur organisasi, Eka gitu kan semuanya. Gitu kan Bang. Terus ya. Bahkan bukan hanya bagan Bang Cobi. Kita minta untuk bikin dream board, bikin visi misi perusahaan seperti companies yang udah besar, itu udah bisa. Dan saya yakin kalau masih dirawat harusnya udah ditempel ya, masih ditempel di rumah, dan itu harus ada checklistnya, progresnya nggak sih? Ada. Atau udah bikin dream board yang baru? Yang baru. Bikin dream board yang baru, bukan yang lama dihilangkan. Kemarin kan dream boardnya itu ya apa ya, dream board, karena kan di situ belajar langsung praktek. Iya, jadi mungkin sebelumnya kita jelaskan apa itu dream board. Orang pasti udah ngeh nih, dream board, Papan mimpi ya. papan mimpi kan gitu. Nah, kalau kita nanti jelasin nanti mungkin lebih jelas. Oke. kita masuk. Intinya itu salah satu inilah metode biar pengusaha atau wirausaha Wubi ini makin termotivasi lah. Ada dream board ya, penting ya. Kenapa bisa jadi tahu dream board? Berarti kan karena ada Wubi ya. Betul. Nah, sekarang kita masuk nih. Gimana sih? Kenapa bisa ketemu sama Wubi tadi? Iya nih, kenapa Mas? Mungkin ngimpi, mungkin lihat Pak Edi lewat terus Ubi gitu ya, atau wibu. Mas Abdan saya rasa. Jadi di WA sama salah satu teman di perbankan. Jadi kan program Ubi ini kan disurati ya setiap perbankan ya ternyata ya. Iya betul. Nah, disposisi dari kepala cabangnya informasikan ke UMKM rekanan kita gitu. Nah, si surat tuh difoto, dikirim ke Eka. Kak ikut ya gitu. Kak ikut ya. Siapa tahu rezeki. Dibaca. Apa ini? Nggak tahu Kak, program BI gitu kan. Iya ntar udah di itu tadi yang bilang gak nih ya, di skip. Nah, skip. Terus suami pulang kerja, makan siang. Suami pulang makan siang. Ini aku udah resign, statusnya aku udah resign. Lagi hamil besar kan, malas ngapa-ngapain, baunya gole aja kan. Terus pulang, Bang, tadi di WA lah sama itulah kawan kan, di WA sama Ovel namanya. Di WA sama Ovel, disuruh ikut ini. Coba lihat katanya, dibacanya. Adi gak mau ikut. Ngalah, malas, sudah sakit pinggang, terlagi melahirkan. Kalau abang mau abang aja ikut gitu kan. Terus dibaca-baca. Oh ya udah kalau nggak mau. Tapi biasanya kalau PI programnya bagus loh dek katanya gitu. Enggak, males gitu kan. Enggak, males. Sakit hati karena sakit pinggang mau lahiran kan. Pikirinnya ganti males lah bang. Nanti pendidikan lagi tiba-tiba melahirkan buat susah. Udah yang lain masih ada gitu, males gitu. Terus sore-sorenya suami bilang, ini programnya bagus loh, abang udah lihat di Google. Siapa tahu bisa. Ada kan ini katanya pernah udah resign suntuk. Ya udah coba aja, siapa tahu rezeki katanya kan. Iya gitu ngomongnya kan. Iya. Udah lah ntar aja gitu. Ke besoknya ditanya, udah daftar? Belum. Kenapa? Males lah bang gitu kan. Terus sore-sore, ini di hari terakhir daftar online. Kan udah daftar online dulu ya. Iya oke. Dia mulai memanas. Matanya udah berkaca-kaca. Kok program gue gak dianggap. Lanjut dulu. Tawar. Klimaksnya harusnya bagus. Udah terakhir gini. Masa sih ya bagus. Searching Google, Wubi di Google kan. Apa itu Wubi? Baca, loh kok kayak gini gitu kan. Maksudnya dia mikirnya nggak kayak gini gitu. Ada bootcampnya, ada ini, ada programnya. Nggak bisa ini. Langsung di hari terakhir, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, niatkan hari ini aku ikut Wubi. Ya Allah, semoga Engkau mudahkan ya Allah. Iya beneran kayak gitu. Ngisinya itu pelan-pelan ya kan. Terus telepon, bang ada ditanya omset bang. Bang ada ditanya aset bang. Itu telepon. Isi udah apa ya, udah selesai ya ngisi ya. Kan di Google Form kan ngisi. Terus cuman
cuma handphonenya cuma di ya Allah lulus ya Allah lulus ya Allah ya udah. Mau tidur pun lulus lah. Maaf ya Allah ya tadi kok nggak niat. Tapi abis itu kayak maksa harus lulus gitu kan. Instagramnya BI bolak-balik asik dibuka aja kan. Apaan ini pengumuman? Rupanya masuk WA dari Mas Pras ya. Tapi mengatasnamakan dari Bank Indonesia. Itu pertama kali Mas Pras ke WA tuh. Iya WA. Dia nggak perkenalan nama. Terus ya ada diinformasikan bahwasanya gerai kampung kita lulus seleksi administrasi. Iya Allah lupa bang, hamil 9 bulan. Serius ya? Lompat. Jadi kalau Itu yang di dalam kayaknya ikut lompat juga ya. iya. Jadi kalau dibilang yang tadinya nggak niat terus lihat ekspresinya malu kayak udah apa ya? Apa sih? Apa? Malu kan sih? Pada diri sendiri ya. Iya malu pada diri sendiri. Tapi udah habis itu suami pulang bang aku lulus tuh kan. Ya udah. Baru nanti katanya ada bootcamp nih, ada assessment gitu. Ya ada. Terus diinformasikanlah sama beliau si assessment. Dia udah main ini apa polanya udah dimainkan. Terus assessmentnya gini, ini paling apa ya cakap-cakap aja, Wawancara aja. Wawancara biasa-biasa. Ya udah nggak ada persiapan. Ternyata Dengan baju hamil ya kan, urut apa pinggang masih dipegangin aja, duduk juga lama kali ya mulai kan. Adalah yang paling belakang datang. Belum mulai, komplain belum lama. Yang gimana yang udah pertama lama datang ya kan. Lihat Yang pertama datang dari Labuan Batu. Ini dari Siantar Jalan Sumbawa. Datang terakhir petantang kan. datang ya kan, semua pada ngeliatin dengan gaya jalannya kan muka aku judes ya. Muka aku judes. Terus orang juga kalau baru ngelihat pasti aku serem kan bang. Banget. Iya. Tapi nggak apa-apa, biar diingat kan. Oke. Yaudah duduk dengerin aja om ngomong. Lupa ya pokoknya ngomong ada Pak Edi, terus Pak Ada Iwan Coach ya? Mar, ada Pak Enggak, Aris. itu siapa ya? Paris. Baru Coach Marna, giliran Pak Edi ngomong udah mulai yakin. Oh ini bakalan serius sekali nih kayaknya pelatihannya gitu kan. Terus ngomong lagi Coach Mar ngomong, dia udah posisi tuh gak lupa sakit pinggang. Lupa sakit pinggang udah dalam hati. Ini serius ya, dalam hati cuman istighfar terus minta sama Allah, ya Allah aku harus lulus apapun keadaannya. Aku harus lulus apapun ceritanya. Ya Allah lulus kalau aku beneran aku tuh dalam hati tuh udah aku gak kenal dia sih. Yaudah terus itu aja kan. Dia udah pas ada sesi tanya jawab. Ya wajar lah aku nanya kan mas. Kayaknya sesinya bukan tanya jawab deh. Bukan ya. Pertanyaan belum dijawab, dia tanya-tanya terus. Pulangnya yang lain gak nanya bang. Mas Katanya nggak semangat. Tadi kalau sampai di akhir nggak dicabut, katanya nggak semangat. Nih kayak jaket almet sama ijazahnya mau aku tarik. Jangan susah tuh. Berat tuh. Tapi untungnya ternyata itu ada story di balik ini ya. Di balik kemalasan. Makanya kita kalau ngelihat apa-apa jangan anggap sepele. Itu tadi saya kan salahnya dikasih tahu temen yang benar, nyepelein informasinya. Ternyata di balik itu besar. Makanya terima informasi apapun jangan pandang sebelah mata. Itu dia salah tuh saya. Sempat sepele padahal yang buat kegiatan tuh Bank Sentral Republik Indonesia. Iya, Sentral. aku mikirnya kok bisa BI ngurus UMKM Oh, gitu kan. gitu, iya, Bukannya iya. nyetak uang baru aja gitu. saya sekarang udah tahu kan. Udah tahu. Benar. Kan terus kan ya udah sampai di situ kan apa ya istilahnya assessment ya di apa namanya spanduknya kan assessment gitu kan. Wah kayaknya asesmen ini ke aku dulu kerja asesmen tuh ujian ya kan. Ya udah ikuti aja lah. Suruh waktu itu dikasih selembaran suruh jawab. Nggak ngerti jawabnya. Cuman dibilang sama coachnya dengarkan saya, lihat petunjuknya, jawab menurut apa yang ada pada diri Anda. Jangan nyontek kanan kiri dan jangan mengada-ngada. Ya udah jawab. Terus disuruh lagi ada menceritakan tentang diri kita dengan tulisan tangan. Itu cuma dikasih waktu 10 menit ya kalau nggak salah ya Mas. Iya. 10 menit menceritakan tentang diri kita harus dapat minimal 10 baris. Tulis tangan, tanda tangan. Ya udah kerjain.
gitu kan. Terus habis itu ada lagi gambar apa aja ya waktu itu, gambar apa aja yang mencerminkan kita. Aku gambar apa ya, aku lupa ya. Gambar ini bukan gambar risol sama Enggak. salad. Aku gambar pohon. Gambar pohon. Ya, gimana pohon itu utuh. Aku ingatnya kalau misalkan psikologi kan gimana gambar suatu benda itu utuh. Namanya pohon. Googling kan berarti. Ya, aku 2 kali tes psikotes. Sama saya juga. Pegawai bank nih. 2 kali kan. Jadi itu. Nah, terus setelah itu kan ada sesi wawancara. Jadi apa yang kita kerjakan tadi di wawancara langsung sama para expertnya, coach dari tim Image kan. Kebetulan aku ketemu sama Coach Mar. Nah, di situ kan aku hamil dengan kondisi ya memang capek lah. Punggungnya panas. Aku megang pulpen. Aku ingat kata-kata Coach Mar pada saat itu. Dia kan bolak-balik apa yang kita jawab sama lihat tulisan. Ternyata itu di grafologi ya. Dari grafologi kan bisa ketahuan apa yang kita hadapi, perasaan kita, kita orang seperti apa. Dan bahkan penyakit kelihatan juga. infonya bisa dilihat. Jadi di situ Coach Mar pertama kali dia ngomong, gimana mereka? Hamilnya berapa bulan gitu kan? Kok tahu coach? Ya, itu gede kan kelihatan kalau hamil. Kelihatan. Terus tinggal nunggu hari gitu kan. Loh, kau bisa ikut? Iya, kepengen coach gitu kan. Kepengen pengen lulus nggak? Pengen. Nah, dibolak-balik tulisannya terus dibilang, kamu lagi sakit punggung ya? Iya coach gitu. Kok tahu coach? Saya bukan dukun ya, kata coach. Terus dia juga tahu gimana perasaan saya pada saat itu, punya inner child juga. Dia ceritakan sampai netes air mata. Sangat intimate ya. Iya, karena dia langsung bilang gini, kamu punya masa lalu, cuman dibilang kayak gitu, yang sampai sekarang kamu belum bisa maafin. Wis, keren banget ya. Di tes Wubi ini bisa sampai segitunya ya, bener. luar biasa. Nah, di situ langsung netes. Padahal cuma ngomong kayak gitu, salahnya di mana, sedihnya di mana. Langsung teringat kan apa yang kita hadapi netes. Terus kok tahu coach? Tawa aja coach Mar. Udah kamu maafin, kamu lupain gitu kan. Ya udah berlanjut. Terus saya lahiran. Setelah lahiran saya yang di hati adalah cuman Wubi. Karena saya tertarik dengan pembukaan oleh BI itu yang kayak wow. Terus tesnya yang begitu serius. Sampai ada pertanyaan kalau saya nggak salah, bagaimana kamu memperlakukan uang? Apakah dilipat, apakah dirapiin gitu kan. Pokoknya yang tadi money DNA itu ya mas, itu ya. Betul. Situ terus saya dapat pengumuman bahwasanya Grey kampung kita lulus mengikuti bootcamp. Itu saya udah lahiran. Terus saya bilang ke suami, bootcampnya kapan ya bang? Kenapa? Maunya nanti ya habis 8. Karena habis lahiran kan. Iya habis lahiran kan. Iya. Maunya habis 8. Ternyata saya ikut bootcamp di 28 hari setelah melahirkan. Oh, udah lumayan lah ya. 28 hari bayi ditinggalkan. Saya 3 malam 4 hari nginap di Niagara. Itu sama Mas Pras tuh sering teleponan, Mas boleh bawa bayi nggak? Ya kan? Ya kan? Siapa nih? Kayak pernah denger suaranya. Oh ternyata kemarin. Halo, waktu itu sopan kali. Halo Mas Pras. Iya. Sekarang gak sopan. Sekarang gak sopan. Sekarang karena sudah semakin kenal udah tahu. Kurang kesopanannya. Dari body language mereka, ternyata mereka punya kedekatan gitu. Kedekatan emosional gitu. Benar. Next. Jadi itu bootcamp. Nah bootcamp kan, jadi sebelum bootcamp, jadi benar-benar Wubi ini tuh, aduh gimana ya bilangnya, pengen ikut lagi sih sebenarnya. Bisa nggak mas remedial? Remedial. Ikut Wubi Mau 3. ikut lagi? Iya ikut lagi. Boleh. Remedial. Tapi nanti langsung kita nggak lulus kan? Kejam kan? Dia nyesel ngelulusin aku kayaknya. Nggak ada, kita kasih kesempatan yang lain dong. Kan masih banyak yang pengen masuk. Iya, jadi bootcamp itu kita 4 hari, 3 malam difasilitasi sama BI. Benar-benar difasilitasi yang epic. Kamarnya bagus, di Niagara, makannya enak. Terus pegawainya juga sopan-sopan.
Kok gitu sih? Kok gak Kan ikhlas emang gitu ya? sopan Iya, kan? sopan loh. Iya, ramah-ramah gitu kan. Nah, jadi di bootcamp sebelum bootcamp kita tuh dibuat di grup WhatsApp Iya. yang tadinya nggak tahu siapa-siapa, dia saling kenal di situ, terus saling tukar informasi. Nah, di situ tuh sebelum bootcamp kita tuh udah ngerasa dibebani sama apa ya? Tugas. Mulai dari siapin jas, siapin karton 3, siapin pensil warna, siapin penggaris, siapin majalah bekas yang 3 majalah bekas yang dengan tema berbeda. Terus siapin snack yang harganya nggak boleh lebih dari 5.000. Siapin soft drink yang harganya juga nggak boleh lebih dari 3.000. Kayak gitu. Dan mungkin satu lagi yang terlewat. Apa itu? Siapin makan siang sama makan sarapan buat suami karena ditinggal selama 3 hari 4 malam. Jangan sampai yang di rumah nggak ada makanan karena ditinggal. Itu tersirat. Tersirat, dia tidak tersurat. Karena sekaligus juga ada baby ya yang ditinggal. Iya. Iya, ada bayi. Nah, di situ bingung pergi nggak ya gitu kan. Jadi aku belum ada persiapan gitu, belum ada persiapan. Tapi aku pergi nggak ya karena 28 hari. Terus suami yakin kan, terserah adik mau pergi apa enggak. Ngerasa sehat, ngerasa siap, silakan pergi. Kalau memang nggak siap, nggak sehat, kabari tim BI sesegera mungkin supaya mungkin ada orang lain yang bisa menggantikan. Jangan sampai kursinya itu hangus gitu kan, sayang. Yaudah, ikutlah gitu. Bismillah, karena suami udah dukung kayak gitu, nggak membebankan dan nggak ngasih persyaratan apapun kan. Pergilah katanya gitu. Tapi pastikan kau sehat, kau kuat, gitu. Mentalmu juga siap katanya. Karena yang namanya bootcamp yang abang tahu pasti sampai malam kan katanya gitu. Yaudah, aku pergi diantar suami kerja, jadi yang antar ayah sama anak-anak ke Niagara. Aku juga terlambat karena belum kusiapin mas yang mau dibawa. Iya. Bandel juga ternyata. Bandal kali ini. Bandel kali. Nah, tapi sampai di sana aku datang kan dengan wajahku yang judes tadi kan. Aku nggak kenal orang di Ubi. Satu orang pun anak Ubi aku nggak kenal. Tapi gitu aku datang, mereka udah kumpul-kumpul kan, mau swab. Sebelum masa waktu itu kan masih pandemi. Iya, masih pandemi. Lagi heboh-hebohnya bener-bener pandemi, jadi swab. Mereka kumpul-kumpul, aku nggak tahu mau ngomong sama siapa karena nggak ada yang dikenal. Ya udah modal senyum lah ya kan. Kak, swabnya di mana? Di sini. Sini. Ada yang ramah, situ Kak langsung gitu kan. Cuman ya udah, mungkin aku juga mukanya judes kan. Ya udah, di situ gitu swab, kami makan nasi bungkus bareng-bareng. Terus nunggu kan dibagi kamar hotel. Nah, giliran dibagi kamar hotel, aku dapat satu kamar sama Kak Bilkis Keripik Tempe. Kenalan, cerita-cerita. Terus langsung kita malamnya disuruh ke aula ya mas namanya ya. Iya, ke aula. Nah, kayak pembukaan. Jadi di sana kita takjub. Ternyata di sana kita langsung diminta saling kenal. Terus membuat grup. Yang tadinya nggak kenal, kita buat grup. Langsung tentukan siapa leadernya. Dan waktu itu kan aku kan sok-sok nge-leader kan. Aku gak dipilih ya. Ambis ya. Ambis tapi tidak diakomodir sama dia. Iya, nggak, cuman aku sok-sok kalem lah kan, baru kenal kan, sok-sok diem. Cuman dalam hati aku gak dipilih ya, ya udahlah ya kan. Terpilih lah waktu itu Bang Tora Abati leadernya. Terus kita bentuk tim. Setelah bentuk tim, kita disuruh, jadi dibilang sama coachnya, gimana ruangan ini nyaman, pikirkan sendiri, gitu. Jadi yaudah kita pikirin, ya saling leader nih saling beradu ide, saling keluar lah tuh masih sifat asli, yang sok ngatur, yang sok aku paling benar, sok lo harus dengerin omongan gue, gitu masih sifat-sifatnya masih kelihatan gitu. Ya termasuk aku lah kan. Nggak ngomongin orang, ngomongin diri sendiri. Nah, di situ kelihatan. Nah, yaudah Coach Mar ya senyum-senyum aja. Silakan kalian mau buat kayak mana, silakan gitu. Terus besoknya kita pembukaan, dipakailah itu jas merah, jas hitam, jilbab merah. Seremoninya benar-benar megah. Kita juga pakai jas keren ya kan. Ya, nggak nyangka kok kayak gini. Rubinya ternyata kayak gini gitu. Setelah itu langsung kelas. Ya, jadi di selama bootcamp itu
kita nggak terlalu bahas tentang bisnisnya, tapi benar-benar Coach Mar, Coach Ade, Coach Wahyu bantai habis mindset kita. Iya. Mindset kita dibantai habis. Jadi aku yang tadi datang sombong, gue mantan pegawai bank, aku tahu banyak. Iya, banyak hal lah gitu. Aku tahu banyak hal lah gitu. Yang tadi aku datangnya kan gini tuh, gitu kan. Terus sampai sana aku mulai gini, mulai gini. Terus pas pulang udah gini. Jadi bener-bener, jadi pengusaha itu ya. Jadi pengusaha itu bukan perkara jualannya laris, produknya bagus, mindsetnya dulu dibenerin. Iya. Tuh, jadi di 3 malam itu kita benar-benar mindsetnya itu benar-benar dilurusin dulu semua, lurusin, walaupun masih ya nggak semudah itu juga kan lurusin mindset, tapi benar-benar diajarkan dari pagi sampai malam kita benar-benar bagaimana bisa berubah mindset. Yang aku tadi yang tanya donga minta ampun kan, teman-teman gue bilang gitu, turun mas, turun gitu. Malu sendiri, ternyata aku nggak ada apa-apanya, cuman sombongnya aja yang sok belagu. Padahal kerja di bank juga pegawai pelaksana rekening. Gila, luar biasanya program Mubi ya, bisa mecahin dan ngasih motivasi juga, ngangkat gitu ya. Terus itu kalau kita ceritain 3 hari mungkin gak habis habis. Iya, episode kali ini terpanjang soalnya udah 45 menit ya. Baru bootcamp aja ini, belum mendampingan di sudah. Biarin gak usah di spoiler semuanya. Ini udah nginformasiin ke banyak teman-teman yang dengerin Cetar kali ini. Jadi luar biasa. Nanti kalau mau ngalamin ya silakan. Ikut seleksi ya. Ada 2023 ya Bang. Kita lihat disposisi dari Nadar. Apakah masih mudah-mudahan ada lah ya. Ayo Pak, harus ada Pak. Ini angkatan ketiga, angkatan kedua ya, angkatan ketiga. Karena sudah ada buktinya. Nah, kita mau tahu buktinya nih apa? Setelah pasca jadi Wubi. Pasca jadi Wubi, produk kita ada propositioning produk ya. Nah, jadi kita tahu posisi produk kita sebenarnya di mana. Selama ini kan saya sok keren, nampili makanan semuanya yang ke barat-baratan dan semuanya dijual gitu kan. Nah, ternyata setelah ada Wubi ini kita mikir, kita tuh bisanya kemana sih? Produk kita itu dipakainya di mana sih? Nah, berkat Mas Pras, Pak Ikhwan juga pada saat itu maksa kita untuk buat snack box awalnya. Buat Kak, nggak bisa Pak, bisa gitu. Nah, dari yang pertama tadi nggak bisa, coba bisa. Terus tadi dengan program Wubi yang kita diajarkan mindset, bagaimana menghadapi segala situasi. Mindset yang tadinya sulit itu nggak ada yang sulit kalau memang kita pikiran itu mudah gitu kan. Akhirnya sampai dengan saat ini omsetnya berapa ya Mas ya? Berapa persen kira-kira? Gak usah dibilang nominalnya. Jangan dibilang nominal ya. Mungkin dari yang sebelum dari Wubi, naiknya berapa persen? Jadi sebelum Wubi itu sekian. Setelah Wubi itu memang bertahap ya, nggak serta-merta langsung naik. Kita ikuti prosesnya. Kalau untuk posisi terakhir kemarin di Agustus 30-40% ya Mas ya. Kenaikannya alhamdulillah, makanya nggak nyangka ada di titik ini. Dulu kita pesan kota itu cuman pesan kota buat nasi ayam pecak. Kita pernah jual nasi ayam pecak pesan, terus sekarang kami udah punya 5 jenis kotak snack box, mulai dari yang harga 10.000, yang 15, 20 sampai yang premium baru kita buat juga kemarin. Yang besar, yang kita katakannya premium karena pasti kalau pakai kota itu nggak mungkin harga 20.000 gitu. Nah, jadi nggak nyangka Bang, sekarang kami kalau pesan kota 8.000. Hati pusing. Iya. Awalnya kali 25 ya tadi. 25 salad ya. Dari salad 25 yang untungnya 3.000. Udah ribuan. Iya, jadi terus alhamdulillah tim BI juga sering ingetin, Kak kalau segini dapat, Mas Pras nih suka ingetin, kalau jual segini dapat nggak HPP-nya. Nah, satu sisi dia ngingetin kan. Kemarin yang Mas terakhir kali sama Mbak Lala ada mampir kan, ada ingetin HPP-nya ketemu nggak. Nah, aku cek lagi tuh Mas pulang. Aku cek lagi HPP-nya, ternyata dapat Mas, tapi kecil gitu kan. Tapi udah nggak apa-apa, anggap itu penarik pasarnya dulu. Jadi kita pakai skema, kan pelanggan kita bukan cuma Bank Indonesia. Jadi kita harus sesuaikan gitu kan. Nah, penyesuaiannya itu jangan
kita posisikan diri kita sebagai customer ya Bang ya. Iya. Masa BI, giliran BI beli dikasih packagingnya bagus, isinya bagus-bagus, enak-enak, lah aku beli yang harga 10.000 nggak enak, nggak boleh kan. Nah jadi kita nekat sama suami pesen box yang khusus untuk 10 ribuan. Terus ada lagi yang di bawahnya. Berarti lebih kecil dari ini. Enggak, ini yang 10 ribuan. Oh ini dia kotaknya. Ini yang 10 ribuan. Jadi gimana orang pas meeting dikasih box yang udah ada brandnya kan pasti beda sama box putih yang dikasih stiker. Iya, benar. Beda prestisnya. Pasti yang terima mikir ini mahal, padahal mungkin hanya 10.000. Nambahnya dikit sebenarnya. Nambahnya dikit. Iya. Biasa kan snack box standar 8.000. 10.000 udah dapat yang lumayan kan gitu. Nah, dari situ BI pesan produknya kita, mereka undang perbankan nyantol. Iya. Ada yang nyantol kan. Terus perbankan buat kegiatan, ada instansi OPD diundang nyantol. Nah gitu. Nah alhamdulillah nih aku mau informasiin hari ini kami Mas tadi udah tanda tangan ke Suzuya, kita join. Wow. Keren banget. Iya. Selamat. Jadi hari ini makan siang sama makan malam traktir kamu gitu. Iya, jadi bener-bener nggak nyangka Wubi ini memang bener-bener buka mindset. Aku nggak dari dulu Mas, aku mikir jualan kue basah itu nggak keren. Dan aku pernah dengar omongan temanku nggak ada pedagang kue basah yang kaya. Iya. Iya kan? Nah aku googling, aku cari di YouTube, aku cari di Google. Mungkin Mbak Lala tahu di Jakarta. Nggak jauh-jauh di Medan ada Pin-Pin. Nah aku nggak tahu di Medan karena pas aku cari di Google dia nggak ketemu. Iya. Di Jakarta ada di Senayan apa ya nama mall itu nggak pernah kesana juga kan. Sari-sari namanya. Iya. Itu menjajakan aneka jenis kue basah. Iya. Jajanan kampung ya. Iya kue basah jajanan kampung. Nah jadi identitas aku tadi si kampung kita nggak hilang kan. Iya. Nah itu jadi sekarang Mas Pras cita-cita kami pengen punya toko yang menjajakan segala jenis aneka basah dengan merangkum tetangga lingkungan sekitar yang memang bisa buat kue basah. Tinggal kita kasih tahu standarnya begini biar bisa masuk ke toko kami. Kan alhamdulillah ya bisa menambah keberkahan buat lingkungan sekitar kan. Karena memang di Wubi itu diajarkan bukan cuman keuntungan yang kita pikirkan, bagaimana kita bisa menambah keberkahan untuk diri kita sama lingkungan sekitar. Jadi merinding nih. Musik. Keluar dari Wubi UMKM. Sangat mulia sekali. Kalau kami dulu perkenalan di Wubi tuh nggak boleh bilang saya Eka Syaputri dari UMKM Gerai Kampung Kita. Oh no. Gitu ya. Karena mikirnya UMKM usaha mikro. Gimana Mas? Ya, mikro lihatnya pakai Mikroskop. masa lihat usaha pakai mikroskop. Maksudnya karena kan kalau kita diundang kalau kita memperkenalkan UMKM kita kayak bukan kita nggak terima kita disebut UMKM, tapi gimana kita memantaskan diri kita ini pengusaha. Ya benar. Mindsetnya ya. Iya, bukan nggak terima ya, saya terdaftar UMKM sama Mas juga UMKM. Iya, karena itu kan mana-mana. skala-skala aja iya, ya, itu gitu. kan kelasnya kan, kan kayak gitu ya, nggak sombong juga nggak mau buka. Tapi maksudnya kita harus tahu diri kita pengusaha. Iya. Benar. Kayak aku sering ke Aroma, ke Bread One yang penyedia snack box juga, dan aku sebagai pembeli Mas. Kak aku mau pesan snack box harga 10.000 dapatnya apa aja? Iya aku sampai segitunya. Kalau aku mau pakai risol, kalau aku mau pakai ini kan dilayani sama mereka. Terus itu jadi pengingat buat aku. Mereka standarnya seperti ini, berarti aku harus bisa di atas mereka. Benchmark ya. Iya. Benar. Gitu. Besok jadi ini Mas Pras, coach Wubi 3. Boleh, tapi yang penting usahanya tetap berjalan. Jadi kalau mungkin sedikit saya ambil beberapa beberapa poin yang ditingkatkan dari kampung kita selain omset tadi ya. Dari ikut Wubi ini, satu dari kemasan dan makin bagus. Itu yang jarang diperhatikan sama UMKM. Kedua, diversifikasi produknya. Dari yang awalnya cuma salad, yang jual ayam pecak juga. Semua dijual. Dan itu pun nggak tersistematisasi dengan bagus. Tapi dilayani, tapi sekarang udah mulai punya inilah pijakan kakinya apa aja produk utamanya. Dan mungkin yang ketiga, pemasarannya sih sudah pintar nyari pasarnya. Dan Suzuya hari ini ya. Suzuya. Jadi kemarin luar biasa. Suzuya Mall ya, Gudung Sebraguna ya, GOR kan mau di
upgrade jadi gedung serbaguna, termasuk ada Suzuya Ya, di sana oh kan. ya. Nah, jadi kita kemarin konsumsi kita dipakai sama pihak Suzuya untuk peletakan batu pertama. Iya. Nah, ternyata Suzuya itu lebih ribet dari Mas Pras. Kak, boleh Saya kirim? ribet ternyata. Iya, anggap aja gitu. Anggap aja Biar gitu. ada pembanding. Oke. Kak, boleh kirimin foto ke boxnya, foto menu, sampel menu, pokoknya kayak gitu. Soalnya mau datang bosnya Suzuya, gitu kan. Eka kirim foto-foto kota Eka, kan nggak tahu dia pesennya kapan, kan gitu. Giliran dia pesen, kotaknya yang diminta habis. Nah habis, minta ke percetakan, kan udah di percetakan udah jalan sekitar 3 hari. Iya. Di percetakan minta cepet, Kak, nggak bisa, paling cepet 10 hari, karena kan kakak pesannya banyak, ada 3 jenis kotak dan jumlahnya banyak kan gitu. Jadi konfirmasilah ke Suzuya, kami kasihlah kotak yang betul-betul premium, padahal kita tuh udah over budget dari yang dia minta, tapi nggak apa-apa demi memuaskan customer kan. Iya. Nah setelah itu minggu depannya datanglah salah satu, nggak tahu ya apa jabatannya, katakanlah pejabatnya Suzuya, Iya. datang ke outlet kami gitu. Datang terus dia nawarin, Kak mau nggak ngisi gerobak jajanan tradisional di Suzuya? Wah. Jadi nantiin gerobak kampung kita di Di Suzuya ya. Suzuya. Wah, Kita luar udah biasa. sign tadi hari ini. Jadi nanti yang mau jajan yang mau jajan-jajanan ya, ala luar biasa. kampung kita di Suzuya bisa. Ih, pokoknya nggak sabar lah menantinya. Mungkin terakhir ya, Iya. Bang Jobi. Terakhir. Mungkin ada tips dan trik nih dari Mas Pras. Mas Pras kan selama ini selalu mendampingi UMKM nih. Udah bertahun-tahun lah mendampingi UMKM. Nah, ada tips dan trik nggak Mas buat wirausaha muda itu dalam menjalankan bisnisnya dalam UMKM? Untuk ikut ubinya pasti. Oh, Iya. ya, menjalankan bisnisnya agar nanti lolos UBI ya. Karena nanti Maksudnya gitu. Betul. Jadi mungkin kalau yang tahu jawabannya yang pasti itu kan Kak Eka sendiri kan udah lolos. Tapi mungkin dari kita dari panitia seleksi wubinya, ini yang paling penting itu sampaikan apa yang memang itu nyata lah, itu real lah. Apa adanya. Apa ya. adanya. benar. Berapa omsetnya, kemudian apa saja portfolio yang dimiliki UMKM-nya atau calon peserta WUBI itu, sampaikan secara real. Karena itu akan di cross check lagi di tahapan seleksi. Kemudian waktu tahapan seleksi wawancara pun juga sampaikan sejujur-jujurnya. Karena tahapan proses pendampingan itu yang akan membuktikan Anda jujur atau tidak? Iya. Karena akan ada Kalau seleksi bohong alam nanti- juga. Bohong ketahuan Iya, soalnya. ketahuan. 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 Mulai dari laporan ininya home fund-nya. Home fund itu semacam PR lah PR. untuk teman-teman WUBI. Kemudian gimana kemampuan dia untuk menghandle berbagai tugas yang diberikan. Bilang di awal saya siap apapun tugasnya, saya siap selama itu BI kan. Kok merinding. Tapi nggak dikerjakan. Siap, tapi ternyata setelah dikasih tugas kok nggak siap-siap. Nah, itu juga jadi salah satu inilah tips lah bagi teman-teman yang pengen ikut daftar WUBI untuk di batch selanjutnya. Dan yang terakhir, jangan menyerah. Mungkin di tahap di batch 1, batch 2 sudah daftar tapi gagal, jangan menyerah. Di batch 2 kemarin ada alumni calon peserta dari WUBI batch 1 daftar lagi dan alhamdulillah lolos. Lolos. Dan itu juga menjadi salah satu penilaian bagi kita kan. Oh ini yang batch 2 udah wisuda ya? Udah berjalan. Udah berjalan. Masih berjalan ya? Iya, di bulan ini, di bulan September, akhir bulan nanti rencananya kita akan undang lagi ke kantor untuk melakukan pendampingan yang kedua. Kebetulan temanya tentang digitalisasi. Kita dorong lah teman-teman WUBI ini untuk semakin tech savvy lah, semakin melek teknologi. Karena dengan teknologi, dengan marketplace, semakin luas pasarnya, nggak cuma di Siantar, nggak cuma di Simalungun, tapi bisa sampai Jakarta, bisa sampai luar negeri. Seperti itu.
Ya, lengkap Keren ya. banget nih, lengkap nih dari Nah, ini cerita-cerita. kurasa episode yang paling lama durasinya. Boleh tambah lagi Mas. Menarik banget nih dari Iya. kampung kita. Nanti mungkin ada part 2 ya. Kan tadi baru bootcamp. Pendampingan 7 loh mau diceritain. Jangan di spoiler semua. Ya, ini kita bisa sampai sore jam 6 sore. Terus gak ada yang nonton karena kelamaan durasinya. Pokoknya teman-teman yang pengen ikut Wubi silakan ya, tadi ada tips dari Mas Pras juga selaku panitianya ya Bang Abdan ya. Benar. Terus tadi juga informasi dari kampung kita itu luar biasa ya. Dari Motivasi. mindsetnya, dari awalnya yang mindsetnya belum maju, setelah ikut Wubi jadi lebih terpacu lagi buat Pacu. terus berkembang gitu Bener. ya. Dan tadi udah pra dan pasca juga udah diceritain lengkap sekali. Secara kali ini semoga bisa memotivasi para pengusaha Pengusaha Siantar ya, Siantar. untuk bisa lebih maju lagi. Bukan UMKM tapi Pengusaha. Oke, jangan lupa subscribe YouTube channel KPWBI Pematang Siantar dan bisa lihat cetar episode-episode berikutnya dan juga bisa dilihat di mana aja Bang. Bisa didengar juga di Spotify, KPWBI Pematang Siantar juga. Dan semoga pertemuan kali ini nih bisa memotivasi seluruh pengusaha-pengusaha di Pematang Siantar ya. Benar banget Bang Cobi. Makasih buat Kak Eka dan Mas Pras atas waktunya. Ya. Sampai jumpa lagi di Cetar episode berikutnya. Cakap-cakap Siantar. Bilang-bilang biar ku bilang.